waktunya hadir pada siang hari ini. Jadi siang hari ini kami ingin menyampaikan bahwa pada hari ini klien kami yaitu Pak Roteni sebagai Direktur PT Citayam dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Depok pada hari ini Rabu 19 Mei 2021 jam 9 untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dimulainya proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit perumahan kredit kepemilikan rumah KPR perumahan Green Citayam City oleh Bank Tabungan Negara BTN Cabang Margonda Depok yang sudah atau sedang berlangsung proses penyelidikan terhadap perkara tersebut. Jadi yang menjadi pokok di sini adalah menyangkut dengan proses pemberian kredit yang diduga di dalamnya ada dugaan tindak pidana korupsi. Gitu. Nah, kami juga diminta pada tadi sudah berlangsung pemeriksaan ya, sudah sempat berlangsung dari tadi jam 10 pagi, agak molor 1 jam. Itu kami diminta untuk membawa dokumen legalitas pendirian PT Citayam. Kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 108 tahun 99 salinan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian fasilitas KPR perumahan Green Citayam City oleh Bank Tabungan Negara Margonda Depok. Jadi tadi sudah berlangsung, materinya sudah mulai diperiksa, namun nanti jam 2 akan dijadwalkan lagi kembali. Begitu. Untuk status Pak Roteni pernah di surat tersebut sebagai saksi atau Pak Roteni di sini adalah sebagai saksi. Semua masih saksi. Semua masih saksi. Jadi objek pemeriksaannya itu adalah materi menyangkut dengan dugaan tindak pidana korupsi. Karena memang proses pemberian kredit di atas perumahan Green Citayam City yang dibangun di atas asetnya PT Citayam itu memang seperti yang sudah diberitakan oleh media-media yang lain selama ini, memang itu tanah bermasalah. Tanah bermasalah, tidak pernah punya izin prinsip, izin lokasi, IMB, site plan, pecah sertifikat maupun hak tanggungan sendiri itu ternyata tidak pernah ada di atas proyek perumahan tersebut. Nah, inilah yang disinyalir oleh Kejaksaan. Ada apa? Pertanyaan. Ada apa? Sehingga Bank BTN bisa kucurkan kredit. Nilainya nggak main-main, 63 miliar. Padahal kalau boleh bilang rumah yang sudah ada di situ dibangun oleh Bapak Direktur Ahmad Hidayat Assegaf selaku kontraktor PT Green Construction City itu kan mengaku-ngaku bahwa sudah beli. Nah, ternyata ada 8 putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkrah, baik itu pengadilan negeri maupun PT UN itu sudah menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik PT Citayam. Direkturnya Roteni, komisarisnya Yahya Komar Hidayat, pemegang sahamnya PT Surya Mega Cakrawala 90% dan Yahya Komar Hidayat 10%. Nah, memang dugaan korupsi ini yang terjadi di Bank Tabungan Negara Depok ini tidak berdiri sendiri, Mas. Ini memang ada diawali dengan seperti yang pemberitaan sebelumnya, ini teman-teman bisa ikuti. Ini sudah diawali dengan tindakan pembegalan PT. Jadi kalau Partai Demokrat dibegal, ini PT dibegal. Kenapa saya katakan begal? Begal ya karena ambil paksa, gitu. Tanpa ada proses jual beli saham dari PT Surya Mega Cakrawala maupun Yahya Komar Hidayat sebagai pemegang saham. Nah, kami perlu saya tegaskan lagi, kami ini PT Citayam yang sudah berdiri yang dulu namanya Citayam NV, Namnus Penostat tahun 34 yang tanda tangan Gubernur Hindia Belanda. Salinan sahamnya kami masih punya, ada 600 lembar saham.
Ya, Belandanya sudah pulang, bahkan sudah ada yang mati, tapi sekarang PT-nya diperebutkan di sini. Nah, jadi secara singkatnya PT Citayam itu dari tahun 34 memang ada Citayam MV, kemudian berlangsung terus menerus. Tahun 90 Citayam MV ini dibeli sahamnya oleh PT Antilop Maju. Antilop Maju dulu membeli saham sebagai pemegang saham PT Citayam. Kemudian di tahun 95 sahamnya PT Citayam yang tadi dibeli oleh Antilop Maju ini dibeli oleh PT Properti Java yang bilang 95. Notarisnya Notaris Sucipto, jangan lama ya. Nah, setelah dibeli oleh PT Properti Java tahun 96, PT Surya Mega Cakrawala membeli saham PT Citayam dari Properti Java. Jadi sejarahnya turunannya jelas. Setelah dibeli oleh Surya Mega Cakrawala, ada peningkatan modal perseroan. Nah, sehingga disitulah masuk yang namanya Laurentius Hendro Sucipto sebagai pemegang saham di sana. Sekaligus sebagai direktur. Setelah sudah jadi direktur pemegang saham tersebut, tahun 99 ada orang yang namanya Ponten Cahaya Supakti bersama teman-teman, ibunya juga hanya Rambe. Mereka bikin akta tuh di hadapan notaris JL Gomoruntu. Bikin akta aja, nggak tahu. Kan saya bilang pemegang sahamnya itu dari tahun 90 itu kan PT Antilop Maju. Ini Ponten bikin akta tahun 90, tapi bukan dari Antilop Maju. Dia bikin sendiri, gitu. Nah, notaris John Lewat Gomoruntu ini memang terkenal notaris pemain-pemain yang begitulah, yang begitu-begituan yang suka dimainkan. Nah, notaris itu kami Sucipto, kami tidak pernah ada akta PT Citayam yang benar, itu tidak pernah ada akta notaris John Lewat Gomoruntu. Ya. Nah, disitulah dia masuk, kemudian aku hanya buat akta. Kemudian klien kami menggugat di PN Jakarta Timur. Klien kami dimenangkan dan membatalkan akta-akta PT Citayam versi Ponten Cahaya Supakti. Sudah kami dimenangkan di situ, menyatakan sah PT Citayam versi kami beri akta-aktanya dan meletakkan seluruh aset PT Citayam. Nah, ini nyambung nanti nih ke aset yang bermasalah ini. Kita jaminan di situ. Nah, setelah sudah ada putusan ikrah, kami ada lakukan MUPS tahun 2003. Pengesahannya tahun 2004, tanggal 5 Februari. Nah, setelah kami lakukan pengesahan tanggal 5 Februari 2004 dengan MUPS tahun 2003 bulan Desember, di situ terjadilah pergantian pengurus. Si Laurentius Hendro Sucipto diberhentikan sebagai direktur, masuklah Yaya Komar Hidayat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham dari Laurentius yang tadi 10% dijual ke Yaya Komar Hidayat. Sehingga pengurusnya menjadi Yaya Komar, Direktur Yaruk Endi, komisaris Yaya Komar Hidayat, kemudian pemegang saham Yaya Komar Hidayat 10%, PT Surya Mega Cakrawala 90%. Ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Nah, seiring perjalanannya waktu, kami ternyata dapat informasi ya waktu tahun 2008 ketika kami mau melakukan penyesuaian undang-undang PT nomor 40 2007, kami masuk ke notaris kami untuk ke data online AHU itu ternyata ditolak oleh AHU. Kenapa? Sudah ada PT Citayam versi Ponten dan kawan-kawan. Itu tahun 2008 kami tahu. Kapan mereka masuknya dan dasar apa mereka masuk ke memegang PT Citayam? Ternyata mereka sudah masuk tahun 2004. Jadi 2004 bulan Februari tanggal 5 kami dapat pengesahan. Ternyata secara diam-diam tanggal 11 Juli 2004 mereka nyusup masuk ke dalam. Yang kami nggak sadari, kami baru tahu di 2008 tadi. Nah, setelah kami tahu di situ, lantas kami bertanya bagaimana aku bisa merubah data perseroan tanpa ada jual beli saham dari pemilik yang sebelumnya, gitu. Ya. Ini kan berbahaya. Tapi itu terjadi sehingga mereka terus mendapat pengesahan sampai 2015.
Nah, setelah itu mereka sudah mulai bermanuver dengan adanya legalitas bekerja sama dengan oknum di dalam AHU ini. Mereka juga bekerja sama dengan oknum di dalam Badan Pertanahan Kabupaten Bogor. Nah, untuk diketahui bahwa aset PT Citayam itu ada tersebar di satu kabupaten satu kota. Ada 7 sertifikat dengan luas 155 hektar. Yang 6-nya ada di Kabupaten Bogor, yang satunya ada di Cipayung Jaya. Ada tanah merah itu di situ. Yang lagi digali-gali sama preman yang namanya Ajis. Sudah saya laporkan dia ke Polda Metro Jaya. Ke atas galian saya tanpa izin. Dia bangun futsal di situ. Satu hari 50 truk. Saya sudah kesana. 50 truk. Berarti satu hari dia bisa, katakanlah kalau kita kalikan 600.000, maka satu hari penghasilan dia 30 juta. Gitu. Ya, ini padahal kami tahu bahwa wali kota sebelumnya itu sudah pernah memberhentikan galian itu. Gitu. Di galian karena galian ini bermasalah, nggak ada izin, kemudian banyak warga juga komplain. Tapi itu dilakukan oleh ketua Ormas Forkabit yang namanya Ajadi Ajis, nggak apa-apa. Saya kenal baik dia, Pak. Tapi dalam laporan ya, sudah kami laporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana memasukkan pekarangan layak tanpa izin, menjual tanah, menyerahkan tanah, kemudian undang-undang Galian C, undang-undang Minerba, kemudian kami juga ajukan tentang TPP karena ini uang dari hasil kejahatan. Nah, bersambung ke tadi sampai dengan Cipayung Jaya, kaitannya sama dengan dugaan korupsi ini. Setelah mereka berhasil membajak PT, mereka mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang ke BPN Kabupaten Bogor. Kenapa mereka bisa ajukan? Karena bermain dengan oknum di dalam BPN. Padahal senyatanya BPN adalah pihak dalam perkara yang sedang berjalan. Karena kami kembali memperebutkan tentang PT Citayam kan. Setelah dibuka kami buka aset, karena kami tahu ini tujuan begal PT ini adalah begal aset. Jadi seandainya kamu di situ, saya bikin kembaran kalau ini orang, gitu. Tapi ini PT, bukti lahirnya AHU, ya saya begal lewat oknum dalam AHU supaya saya dapat legalitas, walaupun turunanmu bukan turunan dari bapakmu, kan gitu. Kalau saya ngaku dari kamu kan kamunya, berarti saya harus turunan dari bapakmu kan, sama seperti PT, gitu. Jadi PT itu silsilahnya jelas, karena dia kan subjek hukum sama dengan orang, misalnya Mas kan. Karena Mas, kalau Mas punya akta lahir, ya kan, baru disebut sebagai manusia yang tertib administratif, jelas turunannya, binnya bin siapa, bintinya binti siapa, kan gitu. Nah, ini PT binnya nggak jelas, bintinya nggak ada, gitu loh. Kalau lihat dari nenek moyangnya, nggak ada. Jadi dia ada-adain lah, ya. Nah, mereka bekerja sama dengan oknum dari AHU kemudian ke BPN, terbitkan sertifikat pengganti karena hilang. Inilah yang dijadikan dasar mereka untuk bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara tadi, gitu. BUMN. Nah, padahal di situ belum ada izin, belum ada lain-lain, mereka bisa kerjasama, dikuatkan dengan pemodal yang namanya PT GCC atau Green Construction City yang direkturnya Habib Ahmad Hidayat Assegaf. Gitu. Satu saya bahkan pemberitaan terkait penyegelan itu sudah ada di media-media. Nah, tapi kok ini bisa ya dilakukan akad kredit? Heran saya, kata beliau begitu, heran juga saya. Kenapa bisa ya? Saya loh. Nah, kemudian karena ada praktek maladministrasi begitu, kami mengajukan gugatan ke PT UN untuk membatalkan sertifikat yang dijadikan sebagai objek akad kredit ini dan Bank PTN ini. Dibatalkan sampai PK sertifikat pengganti dan menyatakan bahwa PT Citayam yang satu kami. Kemudian PN Cibinong juga sampai ingkrah mengatakan bahwa PT Citayam yang satu adalah Direktur Hotel, Komisaris Jaya Komar Hidayat, pemegang saham Jaya Komar Hidayat 10% dan PT sudah bikin sekolah 90%. Itu semua sudah dipertegas di 8 putusan ingkrah. Nah, sekarang kemudian jadi masalahnya adalah
Aset-aset ini sudah dinyatakan sah, bukan milik pihak yang melakukan akad kredit dengan Bank BTN. Gitu. Bagaimana pertanggungjawaban Bank BTN itu uang 63 miliar itu? Tidak ada hak tanggungan. Kalau kita bicara tentang perbankan, hukum jaminan kredit, maka bank itu megangnya itu HT, hak tanggungan. Kenapa? Ketika Mas kredit di situ, kemudian kreditnya macet, nggak sanggup membayar cicilan, maka bank akan melakukan apa? Lelang, dijual kembali, ya kan? Supaya apa? Meminimalisir kerugian dari perbankan. Itu uang yang akan dia pakai untuk menutupi modal yang sudah dia kucurkan. Nah, itu ada kurang lebih 3.000 rumah. Pemberitaan kami sudah banyak, teman-teman bisa cari. 3.000 rumah. Untung kami melakukan gugatan ke PT UN untuk membatalkan sertifikat ganti karena hilang. Makanya mereka hanya sempat membiayai 633 unit saja. Kalau sempat kami tidak lakukan upaya hukum, mungkin saja 3.000 rumah itu sudah selesai di akad kredit. Gitu. Jadi tadi saya sudah bicara dengan jaksa yang menangani itu, saya sudah memproses itu. Karena ini ternyata jadi perhatian Kejaksaan Agung, jadi perhatian Komisi Kejaksaan, jadi perhatian dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jadi saya tanya ini apa? Oh ini aduan dari konsumen juga. Jadi konsumen-konsumen yang ya mencicil lewat Bank BTN ini ternyata bikin aduan. Mereka mengadu bahwa loh bagaimana nih nasib kami yang tiap bulan uang kami dipotong dari auto debit tabungan mencicil, namun terhadap properti mana, hak yang mana, tanahnya mana itu tidak jelas. Itu yang mereka tanyakan. Kemudian mungkin dipelajari oleh pihak kejaksaan atau pihak terkait ini. Oh ini ada dugaan korupsi. Sehingga dilakukan proses penyidikan yang dimulai pada hari ini. Dari 2 lokasi Bang di Depok berapa unit dari Bogor? Ini jadi hanya dilokalisir di 3 sertifikat 1798, 1800 sama 1801 yang adanya gerakan saya. Kenapa? Kenapa ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok? Mungkin gitu ya. Karena locus dan tempus delictinya atau tempat atau waktu tindak pidananya itu ada di Margonda, BTN cabang Margonda.